Surat dengan kata tekad. Pukul 5 pagi untuk sahabatku Inai. Selamat menempuh langkah yang baru. Selamat pagi ketika kamu membaca ini. Gue bersyukur dirimu adalah salah satu teman baik yang bikin nyaman untuk bertukar pikiran. Dan yang menariknya, dirimu memiliki kepribadian yang mirip dengan mendiang ibu gue. Tiba-tiba aja gue teringat dengan kepribadian ibu gue, si zodiak Taurus, sebagai wanita dengan tekad kuat. Mungkin ini memang ciri si Taurus. Ketika ia mengambil sebuah keputusan apapun itu, dia selalu membutuhkan tekad yang besar, kuat. Tekad sendiri sebenarnya adalah keteguhan hati untuk mencapai sesuatu, walaupun harus menghadapi berbagai rintangan. Tekad bukan sekedar keinginan. Keinginan bisa berubah-ubah, tetapi tekad membuat seseorang tetap berjalan, bahkan ketika jalannya terasa berat. Seperti yang pernah ditulis oleh Napoleon Hill dalam Think and Grow Rich. Strength and growth come only through continuous effort and struggle. Tekad yang kuat juga harus terjadi saat kita mengambil sebuah keputusan yang bernama resign. Di balik keputusan resign itu dibutuhkan dorongan tekad yang kuat. Karena kita harus atau terkadang terpaksa keluar dari zona nyaman demi kebahagiaan diri kita sendiri di masa depan, baik secara fisik maupun rohani. Resign adalah sebuah kata yang sangat biasa kita dengar di dunia kerja. Karena hal tersebut memang lumrah dalam dunia kerja yang profesional. Ada yang datang, ada juga yang pergi. Generasi terus berganti sehingga teman-teman di sekeliling kita tidak selalu bisa menghalangi keputusan yang kita ambil. Kita pun sebenarnya tidak berharap untuk selalu dikenang. Namun jika ada yang masih mengingat kita, berarti kehadiran kita pernah berarti. Seperti kata dalam lagunya BTS, Life Must Go On. Kita harus tetap melangkah dan semoga kita dapat melangkah dengan cara yang baik. Bukan berarti kita melupakan orang-orang yang pernah bekerja bersama kita loh. Namun terkadang yang membuat kata resign terlalu terasa berat adalah kenangan manis dan pahit yang pernah kita lalui, serta value dari perjalanan panjang dalam mendapatkan ilmu selama kita bekerja. Value sendiri adalah nilai yang kita pegang sebagai prinsip hidup. Nilai ini berkembang terus dan tidak pernah benar-benar selesai dalam proses kehidupan kita. Value membentuk cara kita berpikir, memilih, dan bertindak. Dan ini udah pernah dikatakan oleh Stephen R. Covey dalam The 7 Habits of Highly Effective People. Values are like fingerprints. Nobody's are the same, but you leave them all over everything you do. Yang paling penting ketika kita memutuskan untuk resign, kita perlu memastikan bahwa kita telah memperoleh value yang positif untuk portofolio diri kita sendiri dan untuk keberlanjutan hidup kita ke depan. Gue sih selalu percaya bahwa value sangat menentukan kepribadian seseorang. Value membentuk identitas kita. Value memang tidak terlihat, tapi akan selalu menemani perjalanan hidup kita. Tahu nggak kenapa tokoh Monkey D. Luffy dalam One Piece masih terus hidup dalam kisahnya hingga sekarang? Ya karena value yang ia pegang dalam mengejar mimpinya. Tahu nggak, seorang wanita buta yang cerdas seperti Helen Keller mampu terus berjuang mengenal dirinya dan menembus berbagai keterbatasannya. Tahu nggak, Mother Teresa selalu bangkit untuk berkarya walaupun sebenarnya ia juga pernah merasakan lelah dan tangis dalam bukunya. Tahu nggak juga, dalam film Children of Heaven memiliki cerita yang begitu menyentuh tentang petualangan kakak beradik saat berhadapan dengan sepasang sepatu yang hilang. Yes, karena mereka semuanya memiliki value yang terus mengiringi pilihan tujuan hidup mereka. Kalau lo udah tahu itu, lalu bagaimana dengan value yang lo udah dapetin dan lo bisa kembangin itu di luar sana? Tentu kita akan terus melangkah sih. Tekad akan mendorong kita untuk bergerak dan value akan menjaga arah perjalanan kita. Ini menurut keyakinan gue. Seperti yang dikatakan oleh Viktor E. Frankl, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Salam cinta gue seluas angkasa, segelas kopi Labuan Bajo. Thank you.